sekolah mereka. Apapun yang Hye-in coba lakukan tidak akan mengubah hasil apa-apa. Direktur lalu menyuruh Hye-in pergi. Hye-in jadi izin ke toilet lebih dulu. Di waktu yang sama, So-mang merokok di toilet dan panik mendengar seseorang masuk. So-mang menyembunyikan rokoknya, sementara Hye-in yang masuk toilet sangat kesal karena merasa hidupnya sangat tidak adil. Hye-in lalu menangis, dan So-mang jadi semakin bingung. Hye-in berada di toilet sangat lama. So-mang kemudian mencoba untuk pergi diam-diam dari tempat itu. Hanya saja Hye-in menyadari keberadaan pria dan langsung menghentikannya. Hye-in menduga jika So-mang adalah pria mesum. Hye-in akan melaporkan polisi yang So-mang cegah. Ia mengaku hanya merokok di tempat itu. Hye-in semakin tidak percaya mengapa So-mang harus merokok padahal masih pelajar dan lagi di toilet wanita. So-mang jadi menjelaskan jika toilet wanita itu sudah tidak lagi digunakan karena tahun lalu ada siswi yang melahirkan di toilet. Jadi banyak orang yang tidak mau menggunakannya lagi. So-mang kesal, jika bukan karena Doeon, ia pasti bisa merokok di rooftop. Toilet wanita itu adalah pilihan terakhirnya. Hye-in jadi minta maaf dan So-mang lalu menyadari jika Hye-in adalah murid dari sekolah lain yang setelah diingat Hye-in adalah gadis ember waktu itu. So-mang semakin ingin tahu apa yang Hye-in lakukan dengan ember di hari wawancara. Hye-in pun bilang jika ember itu dipakai untuk menghancurkan hidupnya. Setelah itu, Hye-in pulang dan mengembalikan kartu akses sekolah. Dan saat malamnya, Hye-in melompat pagar. So-mang membantu masuk. Urusan mereka sekarang beres. So-mang bisa merokok lagi. So-mang lalu menunjukkan mobil milik direktur SMA bangsawan. So-mang sempat ragu apakah direktur akan mengubah pikirannya jika Hye-in memohon lagi. Tapi Hye-in juga tidak mau diam saja dan melihat hidupnya hancur. So-mang kemudian pergi dan akan merokok lagi. Sementara Hye-in mengamati mobil milik direktur sekolah yang tak kunjung keluar. So-mang ingat jika direktur punya mobil lain yang sering dinaiki dan lupa memberitahunya ke Hye-in. Di mana direktur sekarang pulang dengan mobil lain itu. Hye-in tidak menyadari kepergiannya. Hye-in masih terus menunggu sampai ketiduran. Hye-in kembali terbangun dan menyadari sekolah benar-benar sepi. Sudah jam 2 dini hari dan hanya menyisahkan mobil direktur. Hye-in lalu mendekat ke mobil tersebut dan tidak ada siapa-siapa. Melanjutkan beberapa langkah, seseorang terjatuh. Hye-in jelas kaget dan panik. Hye-in melihat ke atas dan mendapati ada orang lain di sana. Hye-in semakin tidak menyangka. Lanjut ke episode 4, direktur sekolah bangsawan mendapatkan informasi tentang insiden siswi yang jatuh dari rooftop. Siswi itu tidak mati, namun keadaannya sangat kritis. Si anak buah akan segera menghapus rekaman CCTV, dan sepertinya siswi itu melompat karena orang lain. Dan karena murid itu adalah salah satu program penyetaraan dari masyarakat biasa, jadi menurut direktur tidak akan menyebabkan banyak masalah bagi mereka. Direktur akan membuat skenario, tidak boleh ada yang tahu kejadian sebenarnya malam itu. Murid yang jatuh karena mencoba bunuh diri akibat stres terkait akademik. Korea terlalu banyak berita tentang murid yang stres, sehingga murid mereka tidak akan menjadi berita utama. Namun si anak buah menyebutkan jika ada saksi, dan direktur pun akan mengurusnya. Jadi saat itu, Hye-in sangat panik mengetahui yang terjatuh adalah murid yang namanya sama dengannya. Sekarang ia menjelaskan kepada polisi dengan sangat ketakutan, hingga kemudian Hye-in terbangun di bis. Hari sudah terang, dan Hye-in pulang ke rumah. Namun di depan rumah sudah ada ibunya Nayeon yang bingung. Hye-in seperti tidak ke sekolah. Hye-in jadi bilang jika ia semalaman ke rumah sakit, tapi itu bukan urusan ibunya Nayeon. Hye-in mempertanyakan kedatangan si ibu, yang rupanya ingin tahu bagaimana direktur sekolah bangsawan memihak Hye-in. Padahal Hye-in sama sekali tidak punya harta yang banyak dan koneksi. Dan selama Hye-in setuju dengan tawaran direktur, Nayeon jadi punya kesempatan untuk sekolah di sekolah bangsawan. Hye-in bingung, ibunya Nayeon melanjutkan jika tuntutannya sudah ia cabut dan akan memberitahu ke sekolah lama jika mereka hanya salah paham. Bahkan ibunya Nayeon memberikan bingkisan. Selama Nayeon bisa masuk sekolah bangsawan, ia tidak akan lagi berkonflik dengan Hye-in. Jadi ia minta kerjasamanya Hye-in. Hye-in masih tidak mengerti. Saat masuk rumah, ayahnya yang tidak kerja marah karena Hye-in baru pulang. Hye-in mengaku jika ia menginap di rumah temannya saat kerja kelompok. Si ayah masih ingin tahu siapa wanita di depan rumah dan apa yang Hye-in bawa. Tapi Hye-in tidak menjelaskan. Ia mengantuk dan lelah. Si ayah masih kesal karena semalaman Hye-in tidak bisa dihubungi. Hye-in yang tidak mau diomeli jadi bilang jika keluarga mereka miskin dan tidak punya banyak koneksi. Jika terlibat masalah, Hye-in mencoba memperbaikinya sendiri. Hye-in minta si ayah tidak mencampuri urusannya. Si ayah tidak bisa berkata lagi. Dan Hye-in saat mengaktifkan ponselnya kembali, banyak notifikasi muncul. Salah satunya adalah pesan dari direktur sekolah bangsawan, menjanjikan jika hidup Hye-in yang susah akan menjadi lebih baik. Direktur minta Hye-in menghubunginya saat membaca pesan tersebut.
Yein jadi sangat bingung. Ia kemudian menghubungi direktur sekolah bangsawan. Mereka ngobrol banyak di telepon tersebut. Sementara teman pria murid yang di rumah sakit cukup sedih dan bicara dengan si ibu. Menurut pihak sekolah, anaknya mencoba bunuh diri karena tekanan akademis. Tapi ada teman lain yang mengunjungi si anak sebelumnya yang membuat si ibu tetap kuat dan bersyukur. Teman pria ini agak bingung karena tahu jika murid yang miskin akan susah mencari teman di sekolah bangsawan. Tapi si ibu menyebutkan jika yang datang tadi adalah teman dekat anaknya. Di sekolah, Doeon melihat garis polisi tempat murid yang terjatuh. Kemudian Somang membawa murid baru berkeliling dan memperkenalkan tata letak seluruh gedung. Tapi ia tahu jika hal tersebut tidak berguna. Somang jadi memberikan informasi yang lebih berguna agar murid baru itu bisa bertahan lama di sekolah bangsawan. Kekayaan orang tua menentukan strata murid tersebut, jadi tidak menyadari posisi akan sulit diterima di sekolah itu. Dan orang dengan kedudukan tertinggi adalah Jena, karena memberikan donasi terbanyak di sekolah. Jena ada di grup berlian, jadi orang kaya lainnya yang hanya ada di grup emas akan tunduk padanya. Somang menasihati murid baru agar tidak terjatuh seperti murid sebelumnya. Si murid baru mengaku ayahnya adalah direktur klinik bedah plastik, tapi menurut Somang, murid tersebut akan cukup kesulitan bertahan. Sementara direktur sekolah bangsawan dan jajarannya membahas tentang departemen pendidikan yang ingin sekolah bangsawan menerima lebih banyak murid dari masyarakat biasa. Di hadapan mereka ada seseorang pria yang dibuli, tapi direktur mengenali orang tua pembuli dan lalu berlalu begitu saja. Mereka membuli lagi. Sementara Doeon mendapati kertas kandidat pendidikan setara yang terjatuh. Di kelas lain, saat guru menerangkan tentang pencegahan bunuh diri atas kejadian yang baru terjadi, tak ada satupun murid yang memperhatikan. Jena berterus terang jika kejadian murid yang jatuh itu sudah cukup meyakinkan mereka untuk tidak bunuh diri. Jadi seharusnya tidak perlu belajar lagi. Jena pergi. Sementara di sekolahnya Hyein, ia jadi pusat pembicaraan. Tapi Hyein bodoh amat dan mengemasi barang-barangnya. Ingin pergi, tapi teman yang lain masih mengungkit kesalahan Hyein menjadi orang kaya padahal miskin. Namun Hyein tidak peduli dan pergi. Sampai murid lain datang dan mendapat informasi jika Hyein pindah ke sekolah bangsawan membuat mereka semua tidak menyangka. Mereka jadi semakin iri dengan Hyein yang kini pulang seorang diri. Hyein juga berhenti kerja di minimarket. Temannya sudah tahu Hyein pindah. Hyein menjelaskan lebih lanjut tentang program sekolah bangsawan yang sangat lengkap, mulai tunjangan sampai fasilitas yang mewah. Pertama kali Hyein menginjakan kaki di sana, ia sangat kagum. Dengan pindah ke sekolah itu, jadi keuntungan dan kesempatannya untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Si teman jadi ingin tahu lebih lanjut kesepakatan apa yang Hyein dan direktur sekolah bangsawan miliki, sehingga Hyein bisa mendapatkan kesempatan sekali seumur hidup itu. Tapi Hyein tidak bisa menjelaskan. Ia mengaku mengeluarkan seluruh uang tabungannya untuk sekolah di sana. Hyein lalu mengalihkan pembicaraan dan mengajak makan. Hari berikutnya pihak sekolah memberikan seragam baru untuk Hyein. Sekarang, Hyein pun resmi menjadi murid SMA bangsawan. Dengan seragamnya, ia mencari sepatu yang harganya mahal sama seperti milik Nayeon dulu. Dari uang hasil tabungannya, Hyein langsung membeli sepatu tersebut. Walau masih berpikir panjang setelah membeli karena menghabiskan uang yang sangat banyak, tapi Hyein merasa pantas mengenakan sepatu itu sesuai dengan seragam mewahnya. Setelah itu, Hyein melihat-lihat lebih lanjut, menjelajah mall, dan mencoba berbagai pakaian walau tidak ada niatan untuk membeli. Seragam dari sekolah bangsawan menjadi kelebihannya karena dikira orang kaya. Tapi rupanya ada orang yang mengamati dari jauh. Dan saat Hyein ingin pergi, orang tersebut bertabrakan dengan Hyein, menjatuhkan minumannya. Tapi orang itu langsung pergi. Hyein benar-benar kesal dan jadinya ke toilet, memeriksa sepatu baru mahalnya yang untung baik-baik saja. Namun kemudian Hyein menyadari ada catatan tertulis jika Hyein tampak keren memakai seragam dari hasil membunuh orang. Hyein jelas kaget, orang yang ditabraknya tadi tahu sesuatu. Tapi Hyein tidak tahu siapa yang ditabrak. Ia mencari keluar dan sudah kehilangan jejak orang yang tadi ditabraknya. Sampai Hyein ingat jika sepatunya masih di toilet. Tapi sepatu itu sekarang sudah hilang, membuat Hyein semakin bingung. Hingga seseorang keluar dari bilik toilet menggunakan sepatu yang mirip dengan miliknya tadi. Hyein menduga orang tersebut mencuri sepatunya. Orang itu adalah Jena yang langsung Hyein tegur. Hyein ingin sepatunya kembali. Mengetahui Hyein menggunakan seragam sekolah bangsawan, Jena protes karena Hyein tidak tahu diri dan berani kepadanya. Tapi Hyein tidak mengerti dan juga tidak peduli. Jena membiarkan Hyein lepas karena hari itu adalah hari buruknya. Jena memperingati agar jangan sampai mereka bertemu di sekolah. Jena ingin pergi dan Hyein semakin kesal. Ia jadi akan menghajar Jena. Sementara itu, teman pria murid yang jatuh bertanya ke si ibu tentang murid lain yang sebelumnya datang. Si ibu tahu namanya, membuat si teman sangat tidak menyangka. Lanjut ke episode 5.
Dulu, Yein dan teman-teman sekolah lamanya sering membahas tentang remaja paling berpengaruh di Korea. Salah satunya adalah Jena, putri tunggal dari perusahaan terbesar di Korea. Yein dan teman-teman iri dengan kehidupan Jena yang sepertinya tidak memiliki kekurangan apapun. Jena yang membeli sepatu cukup kesal setelah melihat guru wanita yang menyapanya. Jena tidak terima jika berada di satu tempat yang sama dengan si guru yang ia sebut sebagai gelandangan. Jena jadi ingin pulang duluan, si guru menahannya. Nah, si guru ini rupanya ibu tirinya Jena. Jena jelas tidak terima karena mengira jika si guru merayu ayahnya agar bisa hidup seperti orang kaya. Tapi si guru sama sekali tidak merasa bersalah kepada ibunya Jena, karena hubungan ayah dan ibunya Jena sudah berpisah. Si guru juga tidak tertarik dengan uang si ayah. Ia mencintai ayahnya Jena apa adanya. Tapi Jena tetap yakin si guru mendekati ayahnya karena harta. Jena menganggap si guru seperti hama dan lalu pergi. Kemudian Jena mendapat telepon dari ayahnya. Si guru pasti mengadukannya lagi, tapi Jena menolak panggilan tersebut. Asistennya bahkan dihubungi membuat Jena kesal dan pergi sendiri. Jena menuju toilet dan menangis. Setelah mereda, ia pergi dan malah bertemu dengan Hyein yang menuduhnya sebagai pencuri sepatu. Melihat Hyein mengenakan seragam sekolah bangsawan, Jena kesal karena Hyein tidak mengenalinya. Tapi karena hari Jena sedang buruk, Jena akan mengabaikan Hyein. Jangan sampai mereka bertemu di sekolah. Namun saat ingin pergi, Hyein malah menghajar Jena. Hyein sama sekali tidak takut dengan Jena. Perkelahian terjadi dan Hyein mengambil paksa sepatu yang Jena kenakan. Hyein menyebut Jena sebagai pencuri. Sementara Doeun sekarang masuk ke ruangan ayahnya dan menemukan dokumen milik Hyein. Doeun tidak mengerti. Saat keluar, si ayah muncul dan Doeun beralasan jika mencari buku untuk dibaca. Si ayah membahas soal Somang yang menurut ayahnya sulit dikendalikan. Ayah minta Doeun bijaksana dalam bergaul. Tidak semua orang bisa dianggap teman. Doeun rupanya sudah memfoto dokumen milik Hyein. Sedangkan Somang sekarang datang ke klub. Pihak keamanan klub bahkan yakin jika Somang sedang dihukum oleh ayahnya yang pastor. Tapi Somang sudah mendapat hukumannya. Sekarang ia akan bersenang-senang. Hyein juga datang lagi ke toko sepatu dan minta kotak sepatu karena miliknya hilang. Tapi permintaan tersebut ditolak karena takutnya disalahgunakan oleh orang lain untuk menjualnya di toko online. Hyein jadi pulang membawa sepatunya dengan plastik. Sedangkan Jena pulang dalam keadaan babak belur dan tanpa sepatu membuat asistennya khawatir. Esok harinya, Hyein resmi menjadi murid sekolah bangsawan. Hyein mencoba menikmati kemewahan dan mengamati aktivitas para murid yang melakukan kegiatan orang-orang kaya. Hyein tidak tahu harus iri atau apa. Dunianya sangat kecil, berbeda dengan murid lainnya. Sementara sepasang temannya Jena yang pacaran, si pria membelikan kalung yang bagus. Namun ia mencoba mencuri kesempatan yang jelas si wanita cegah. Si pria agak kecewa dan minta pernikahan mereka dipercepat. Tapi si wanita tidak menjawab dan mereka berciuman. Di tengah kegiatan itu, Jena masuk dengan kesal. Wajah babak belurnya membuat mereka bertanya. Jena melanjutkan jika ada seseorang yang harus ditemukannya dan memastikan jika sekolah adalah tempat terburuk bagi orang tersebut. Hyein kini mendapati kartu pelajar dan sangat senang. Saat ingin pergi, ia bertemu dengan Somang yang sangat tidak menyangka. Mereka jadi pergi bersama, tapi Hyein tidak suka dipanggil wanita ember. Somang lalu menawarkan diri untuk mengajak Hyein berkeliling karena ia adalah sukarelawan murid baru. Somang juga merasa bosan, tapi Hyein menolak dengan alasan sudah melihat sebagian besar fasilitas sekolah seorang diri. Hyein yang ingin pergi ditahan Somang yang tetap ingin menceritakan bagian menarik dari sekolah tersebut tentang sistem kasta. Tapi Doeun muncul dan minta Somang agar tidak memaksa seseorang yang tidak tertarik. Hyein dan Somang jelas bingung. Somang jadi menyudutkan Doeun karena ialah yang memegang tangan Hyein. Bahkan Hyein tidak mengenalinya. Tapi Doeun tetap kukuh akan berkenalan dengan Hyein. Somang merasa Doeun jadi bersikap seenaknya mentang-mentang ahli waris yayasan. Somang tetap ingin membawa Hyein pergi, tapi Hyein menolak dan malah ingin bersama dengan Doeun. Mereka pergi, dan Somang semakin tidak mengerti, tapi ia merasa Hyein cukup menyenangkan. Sementara Doeun membawa Hyein ke taman. Doeun cukup erat memegang tangan Hyein dan lalu memperkenalkan diri. Doeun langsung memberikan nomor ponselnya dan minta dihubungi jika kehidupan sekolahnya Hyein sulit. Setelah mendapat nomor ponsel, Doeun pun pergi duluan. Hyein sempat bingung karena Doeun tidak menanyakan namanya, jadinya Hyein berteriak. Menuju ke loker, Hyein menyadari sepertinya Doeun sudah punya pacar. Seseorang lalu menabraknya, tapi langsung minta maaf dan pergi, membuat Hyein merasa dejavu. Setelah itu Hyein mendatangi lokernya. Semua mata menatapnya membuat Hyein merasa aneh, dan saat membuka lokernya, Hyein kaget karena sepatunya yang sempat hilang ada di sana. Dengan tulisan, "Selamat datang di neraka." Hyein sangat bingung, artinya sepatu yang ia ambil paksa dari Jena bukanlah miliknya. Saat ingin masuk kelas, Hyein sengaja disandung para murid pria.
mereka memastikan jika Hye-in adalah orang yang mereka cari, murid pindahan yang miskin. Hye-in bingung, murid lainnya semakin mengerumuninya, dan ingin tahu alasan ratu mereka marah kepada Hye-in. Hye-in tidak mengerti, yang jelas ia sekarang dalam bahaya, sehingga Hye-in berlari menghindari kejaran murid lain. Sepatu bagus itu menyulitkannya berlari, sampai akhirnya Hye-in ke ruangan direktur sekolah yang sangat bingung. Hye-in protes karena direktur menerimanya sekolah di sana, setelah mengetahui jika para murid lain akan memperlakukannya seperti sampah karena dari program pendidikan setara. Direktur seolah-olah peduli dengan menyebutkan beasiswa, tapi tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi di sekolah sebenarnya. Hye-in minta pertanggungjawaban direktur. Ia mau sekolah di sana karena si direktur. Tapi direktur dengan santai membenarkan jika uang iuran sekolah tahunannya $100.000 dan banyak orang yang tidak bisa bersekolah di sana walaupun mereka ingin. Hye-in harusnya berterima kasih. Direktur ingat pembicaraan dulu melalui telepon tentang tawaran untuk Hye-in agar bisa mengubah hidup yang menyedihkan. Hye-in setuju setelah mau berkooperatif dan tidak akan membahayakan sekolah atas insiden murid yang terjatuh. Hye-in harus mengaku tidak melihat pelakunya. Dan jika Hye-in mau, direktur bisa mengembalikan Hye-in ke sekolah lamanya. Hye-in jelas tidak meminta itu. Hye-in hanya ingin direktur melakukan sesuatu. Direktur jadi mempertegas, setelah mendapat tawaran bersekolah dan menerima tunjangan beasiswa, Hye-in juga ingin direktur bertanggung jawab atas hubungan Hye-in di sekolah. Direktur hanya bisa melakukan dua hal untuk Hye-in, membiarkan masuk atau keluar. Sisanya diserahkan kepada Hye-in bagaimana menghadapi masalahnya sendiri. Apakah akan mengambil kesempatan atau kembali ke masa lalu yang menyedihkan. Setelah itu Hye-in jadi keluar melalui jendela, merasa sudah aman, tapi Jae-na datang, mengaku jika ialah yang merancang penyambutan Hye-in sebagai murid baru tadi. Hye-in bahkan tidak menyangka jika Jae-na adalah gadis gila di toilet kemarin yang sekolah di tempat itu juga. Hye-in masih tidak tahu siapa Jae-na. Murid-murid yang lain berdatangan, mengerumuni Hye-in dan Jae-na. Hye-in tidak bisa kabur, Jae-na menahannya dan memperkenalkan diri. Hye-in sudah membuatnya kesal, jadi Jae-na akan menghancurkan kehidupan Hye-in di sekolah. Hye-in pun sadar jika dulu ia dan teman-temannya pernah membahas soal remaja yang paling berpengaruh di Korea, dan teman-temannya menyebut Jae-na. Hye-in sangat tidak menyangka jika orang yang dulu pernah ia bicarakan ada di hadapannya. Dan karena sudah kepalang basah, Hye-in yang hidupnya akan habis menghajar Jae-na dan kemudian pergi. Sebagian murid mengejarnya, sebagian mendekat ke Jae-na yang terluka. Lanjut ke episode 6, pelarian Hye-in berlanjut sampai akhirnya menemukan jalan buntu. Hye-in ditarik seseorang ke ruangan lain. Hye-in diselamatkan oleh murid wanita bernama Si-eun yang mengaku kebetulan melihat Hye-in melintas. Dan melihat kaki Hye-in tanpa sepatu, Si-eun jadi meminjamkan sepatunya. Walau kotor tapi lebih baik daripada tidak memakai sepatu. Hye-in jadi sangat berterima kasih. Si-eun juga mengaku sudah tahu nama Hye-in karena menjadi perbincangan di situs komunitas sekolah. Akhirnya mereka ngobrol banyak. Hye-in pun jadi tahu dengan sistem kasta di sekolah tersebut. Uang dan status keluarga menentukan kedudukan mereka di sekolah. Dan Jae-na adalah kelompok berlian. Tak ada yang bisa melawan Jae-na dan rombongan berlian lainnya. Hye-in jadi merasa harinya sudah hancur karena sudah berurusan dengan Jae-na. Yang menurut Si-eun, walaupun Hye-in tidak bermasalah dengan Jae-na sebelumnya, Hye-in tetap akan dirundung anak yang lain. Hye-in pun berterima kasih lagi atas informasi tersebut. Menurutnya, hanya Si-eun murid paling waras yang ia temui di sekolah itu. Tapi Hye-in ingat ada murid lain, jadi sekarang Hye-in akan pergi dan tidak mau mempersulit Si-eun lagi. Hye-in juga berjanji akan mengembalikan sepatu itu saat mereka bertemu lagi. Di luar, para murid masih mencari Hye-in yang kini cukup bimbang untuk menghubungi Do-eun. Tapi karena mustahil bisa menghindar, Hye-in pun mengirim pesan bantuan. Sampai murid-murid lain menyadari keberadaannya, mereka mengepung Hye-in lagi. Hye-in jadi merekam perbuatan teman-temannya dan akan mengunggahnya di internet. Tapi mereka semua tertawa karena ancaman Hye-in tidak berlaku untuk orang kaya dan orang tua yang punya pengaruh di Korea. Mereka mempersilahkan Hye-in merekam mereka agar bisa mendapat pelajaran bahwa hidup memang tidak adil. Mereka semakin mendekat dan Hye-in yang tidak punya pilihan melompat dan diselamatkan Do-eun. Jarak jatuh dari lantai itu tidak membuat mereka celaka. Murid lain bingung mengapa Do-eun membantu murid dari program pendidikan setara. Hye-in dan Do-eun terpatung lama jadi pusat tontonan. Jae-na yang dalam perjalanan pulang jelas bingung mengapa Do-eun membantu Hye-in. Setelah panggilan berakhir, Jae-na ingat perkataan ibu tiri dan murid yang dulu terjatuh. Mereka sama-sama tidak mengerti mengapa seolah-olah mereka yang salah. Setelah itu mobil putar balik dan Jae-na jelas bingung, tapi ayah rupanya mengganti lokasi tempat makannya. Jae-na lalu makan bersama ibu tiri dan ayahnya. Si ibu tiri yang mengkhawatirkan wajah Jae-na tidak Jae-na pedulikan dan malah bertanya keberadaan ibu kandungnya. Jae-na kesal karena pertemuan makan itu adalah pertemuan keluarga dan seharusnya tidak boleh sembarang orang asing ikut. Si ayah masih membela ibu tiri
Jana harus dekat dengan si ibu tiri yang jelas Jana tidak terima. Si ayah kesal dan si ibu tiri jadi akan menghentikan dan akan bicara baik-baik ke Jana. Tapi Jana melihat cincin mahal yang ibu tirinya gunakan. Si ibu tiri bilang jika ia sedang hamil dan Jana akan punya adik. Mereka akan jadi keluarga utuh dan tidak seharusnya saling membenci. Jana semakin tidak terima dan memutuskan pergi. Sementara Hye-in bersama Do-eun yang memastikan jika Hye-in tidak terluka. Do-eun lalu minta maaf atas perbuatan murid yang lain, membuat Hye-in bertanya mengapa harus Do-eun yang minta maaf, padahal teman yang lain yang melakukannya. Do-eun jadi memperkenalkan diri sebagai anak direktur sekolah, dan merasa perlu bertanggung jawab juga. Melihat luka di kaki Hye-in, Do-eun segera mengobatinya. Hye-in terdiam lama, dan Do-eun melanjutkan jika ia menyukai seorang murid yang namanya mirip Hye-in. Hye-in jadi ingat jika saat kecil dulu, ia dan temannya punya cita-cita yang berbeda. Temannya ingin menjadi Cinderella, sementara Hye-in ingin menjadi pengusaha kaya raya. Hye-in merendahkan cita-cita temannya karena menurutnya dengan menjadi pengusaha, ia bisa melakukan apapun yang ia mau. Dan Hye-in tersadar jika ia bodoh, karena jika menikahi seorang pangeran, otomatis akan membuatnya kaya. Sekarang, Hye-in malah merasa Do-eun baru saja menyatakan perasaan cinta padanya. Hye-in jadi mau-mau saja menerima perasaan tersebut. Tapi Hye-in sadar jika yang dibicarakan Do-eun adalah murid yang namanya mirip. Do-eun ingin tahu siapa yang ingin membunuh murid tersebut. Do-eun tahu Hye-in melihat seseorang yang mendorongnya malam itu. Tapi Hye-in tidak mau membahasnya dan bertanya apa yang akan Do-eun lakukan jika Hye-in memberitahu apa yang ia tahu. Esok harinya, Do-eun datang ke sekolah dengan mobil bersama dengan Hye-in. Murid lain jelas sangat tidak menyangka. Mereka bergandengan tangan semakin menjadi perbincangan. Hye-in sekarang tidak diganggu lagi. Sampai kemudian 3 murid mendekat dan ingin tahu apa yang terjadi dengan Do-eun. Mereka tidak percaya Do-eun dan Hye-in berpacaran karena Hye-in jelas-jelas bukan cewek cantik atau kaya. Membuat Hye-in kesal direndahkan dan membenarkan jika Do-eun adalah pacarnya. Mereka semakin tidak menyangka. Do-eun juga diinterogasi oleh temannya Jana yang kasta berlian. Mereka ingin tahu apakah Do-eun benar-benar pacaran dengan Hye-in. Nah sebelumnya, saat Do-eun bertanya siapa orang yang ingin membunuh murid yang terjatuh, Hye-in tersadar jika Do-eun adalah pacar dari murid tersebut. Dari gelang yang pernah ia lihat, Hye-in jadi merasa Do-eun sengaja mendekatinya karena suatu alasan. Do-eun pun mengaku jika ia mendengar telepon ayahnya saat itu. Hye-in jadi menyuruh Do-eun bertanya ke ayahnya. Ingin pergi, tapi Do-eun bilang jika hanya Hye-in yang bisa mengatakan yang sebenarnya. Hye-in pun ingin tahu apa yang akan Do-eun lakukan jika ia memberitahu. Do-eun akan menuruti apa yang Hye-in inginkan, dan Hye-in akan memberitahu yang terjadi saat itu tergantung bagaimana Do-eun bisa bersikap padanya. Sekarang Do-eun mengaku berpacaran dengan Hye-in dan minta teman yang lain tidak menyusahkannya. Do-eun lalu pergi, dan sepasang temannya Jana semakin tidak mengerti jalan pikirannya Do-eun. Sementara Hye-in ditanya oleh Somang yang ingin tahu apa yang sudah Hye-in lakukan selama 2 hari di sekolah. Somang mendengar Hye-in berkonflik dengan Jana dan sekarang berpacaran dengan Do-eun. Tapi Hye-in tidak mau membahasnya dan malah kesal dengan Somang yang sudah membuang waktunya hanya untuk membahas hal tersebut. Hye-in pergi dan Somang jadi merasa Hye-in semakin menarik. Saat kembali ke kelas, 3 murid yang sebelumnya merendahkan Hye-in kini ingin berkenalan secara resmi karena Hye-in sudah berpacaran dengan Do-eun. Jadi mereka tidak akan menganggap Hye-in sebagai musuh. Hye-in pun juga tidak ingin mencari musuh. Mereka jadi ingin tahu lebih lanjut bagaimana Hye-in dan Do-eun bisa berpacaran. Mereka iri dengan Hye-in dan minta tips serta triks agar bisa berkencan dengan kasta berlian. Hye-in sedang tidak mau membahasnya dan mereka jadi menyarankan ngobrol di kesempatan lain. Kebetulan sebentar lagi akan ada pesta persaudaraan, hanya dihadiri oleh murid wanita dari keluarga kaya. Di sana mereka bisa bersosialisasi secara khusus. Hye-in bingung mengapa ia harus datang ke pesta tersebut karena tidak memenuhi persyaratan. Mereka membenarkan jika murid dari program penyetaraan tidak akan mungkin bisa masuk pesta itu. Tapi Hye-in sudah mengencani Do-eun, salah satu kasta tertinggi di sekolah. Hye-in jadi ragu dan sebenarnya tidak berniat untuk datang. Tapi saat cerita ke temannya, tentu saja si teman menyarankan Hye-in untuk datang. Hye-in merasa akan dipermalukan jika pergi. Tapi menurut si teman, sekarang adalah kesempatan bagus agar Hye-in bisa menikmati bagaimana cara hidup anak-anak orang kaya. Dan dengan datang ke pesta tersebut, membuat Hye-in berkesempatan menjalin relasi dengan anak dari keluarga kaya. Si teman cerita jika ia akan magang, namun bahkan untuk magang saja butuh koneksi. Hye-in pun jadi tercerahkan, namun sayangnya ia tetap tidak akan pergi karena tidak punya gaun. Sampai mereka sadar jika Hye-in punya orang kaya yang dikenali. Mereka lalu menemui Nayeon yang langsung mau meminjami Hye-in gaunnya. Nayeon sempat bingung bagaimana Hye-in bisa diundang pesta tersebut. Tapi karena pesta itu akan berguna saat ia menjadi murid SMA bangsawan nanti,
Nayeon ingin tahu bagaimana keadaan pesta dan minta Hye-in membuat laporan tentang acara tersebut dengan sangat detail. Hye-in pun setuju. Nayeon sekalian minta agar gaunnya tetap bersih, jangan sampai kotor karena harganya $10.000. Malamnya, Hye-in mendapat undangan untuk datang ke pesta. Hye-in sudah meminjam gaun milik Nayeon. Sampai hari pesta pun tiba. Hye-in sempat ragu apakah harus benar-benar datang atau tidak. Ia takut nantinya terintimidasi. Tapi si teman meyakinkan Hye-in karena sekarang Hye-in sudah tampil dengan sangat berkelas. Hye-in seperti wanita kelas atas yang pertama diperkenalkan ke masyarakat seperti series Inggris yang ditontonnya. Walau Hye-in orang biasa, tapi bisa masuk ke circle kelas atas dengan jalur pesta tersebut. Bahkan Cinderella pun pergi ke pesta sebelum bertemu dengan pangerannya. Walau di pesta kali itu tidak ada pria, tapi koneksi eksklusif Hye-in nantinya akan mengubah Hye-in seumur hidup. Hye-in pun datang ke pesta. Banyak yang sudah datang dan Hye-in lalu mengambil minuman. 3 pembuli mendekat membuat Hye-in terjatuh dan berusaha agar tidak mengotori gaunnya. 3 pembuli itu mengejek Hye-in yang terang-terangan mengambil minuman yang gratis. Kemudian wanita lain datang dan ingin membantu. Wanita itu temannya Jena dan memberi selamat ke Hye-in karena berpacaran dengan Doeun. Temannya Jena ini tidak biasanya datang ke pesta, tapi ada yang mengharuskannya untuk datang. Hye-in lalu menerima bantuan wanita tersebut, sampai Jena lalu muncul, membuat semua mata tertuju padanya. Jena mendekat ke Hye-in dan temannya Jena sengaja tidak lagi menolong Hye-in yang membuat minumannya tumpah. Hye-in jelas sangat panik, gaun mahal itu kotor, padahal Nayeon minta agar gaun itu tetap bersih. Hye-in pun yakin jika kedatangannya adalah jebakan. Lanjut ke episode 7, Jena tidak terima jika ia akan menjadi kakak dari anaknya ibu tiri. Saat pulang, ibunya Jena sedang mabuk membuat Jena kesal. Si ibu pun mengaku jika ia sudah mendengar ibu guru yang hamil. Ayah pasti sangat senang jika anaknya laki-laki. Si guru memberikan sesuatu yang si ibu tidak bisa berikan ke ayah. Si ibu juga bilang jika Jena orang beruntung, membuat Jena semakin kesal dengan omongan si ibu. Si ibu melanjutkan jika pernikahannya dulu tidak ada manfaat bagi si ayah. Jadi ia ingin minum merayakan perceraiannya. Tapi kemudian si ibu mabuk parah. Jena jadi khawatir. Sementara Hye-in sekarang makan bersama ayah dan kakaknya. Hye-in tidak begitu nafsu dan ia langsung ke inti ingin minta uang dari si ayah. Si ayah yang baru gajian akan memberi uang jajan. Tapi yang Hye-in minta $8.000 membuat ayah dan kakak terdiam sejenak. Si kakak langsung memarahi Hye-in karena minta hal yang tidak masuk akal. Bahkan gaji ayah saja tidak mencapai $8.000. Si kakak jadi mengungkit jika Hye-in semakin aneh saat masuk SMA bangsawan, tempat yang memang seharusnya bukan untuk orang miskin seperti mereka. Hye-in lalu mendapat pesan dari Nayeon untuk membayar ganti rugi selama 1 bulan. Terlambat 1 hari, Nayeon akan melapor ke ibunya. Hye-in jadi semakin bingung, ia melihat kembali gaun milik Nayeon yang kotor. Hye-in menangis. Hye-in awalnya merasa jadi orang yang paling beruntung saat diundang pesta, tapi semua berubah karena Hye-in jadi orang tersial. Jadi malam saat pesta, Hye-in dipuji oleh anak orang kaya lain. Hye-in sebelumnya sudah mengecek remaja berpengaruh di Korea. Banyak anak orang kaya yang datang ke pesta tersebut. Hye-in juga sempat merasa tidak percaya datang ke pesta itu seperti bukan tempatnya. Hingga kemudian saat mengambil minuman, 3 pembuli sengaja mendorong Hye-in. Lalu temannya Jena datang ingin membantu membangkitkan Hye-in. Tapi saat Jena datang, ia sengaja membuat minuman tumpah di gaun. Semua orang mengelilingi Hye-in yang panik. Jena lalu mengambil 1 botol minuman dan menumpahkannya ke gaun Hye-in. Hye-in tidak habis pikir. Jena protes karena Hye-in beraninya datang ke pesta. Berpacaran dengan Doeun tidak akan meningkatkan strata sosialnya Hye-in. Jena minta Hye-in tahu diri. Hye-in ingin memberi Jena pelajaran tapi para pegawai mencegahnya. Hye-in jelas protes karena Jena yang memulai konflik. Sampai temannya Jena bilang jika para pegawai di sana dipekerjakan Jena. Tak ada satupun yang ada di pihaknya Hye-in yang kemudian diusir pergi. Pulangnya, Jena minta pembantunya dipecat karena membereskan kamarnya. Jena punya prinsip jika semua harus ada pada tempatnya, entah itu orang atau benda. Esok harinya, Jena menemui Nayeon yang yakin jika Hye-in sekarang pasti sangat kacau. Nayeon sudah menjalankan tugas sesuai perjanjian mereka. Setelah Nayeon pergi, Doeun muncul dan protes ke Jena atas apa yang dilakukannya di pesta semalam. Tapi Jena malah bingung dengan sikap Doeun yang membela parasit pendidikan setara. Doeun jadi minta Jena berhenti merundung seperti anak kecil karena mereka seseorang hampir mati. Namun Jena malah menyarankan Doeun sebagai teman yang sudah bersama 18 tahun, Doeun sebaiknya tidak berkencan dengan rakyat jelata yang miskin. Karena jika Doeun tetap kukuh, maka Doeun akan berakhir sama seperti ibunya. Para masyarakat miskin hanya memanfaatkan mereka sebagai batu loncatan dalam masyarakat. Jena melanjutkan jika hanya Doeun yang tidak tahu tentang murid yang jatuh dari gedung.
Sementara murid berlian lainnya sudah tahu. Jena pergi dan Doan tidak mengerti. Malamnya, Somang kaget melihat video Jena menyiram gaunnya Hyein. Somang tidak menyangka Hyein selalu membuat masalah di dalam dan di luar sekolah. Sampai akhirnya ia melihat Hyein melintas yang membuatnya semakin tidak percaya. Nah, Hyein ini mendatangi seorang pria dan akan mengambil uang tunainya. Tapi kemudian Somang datang menghentikan perbuatan pria tersebut. Somang mengira jika pria itu ingin membeli Hyein. Saat ingin menghajarnya, Hyein sadar jika yang datang adalah Somang. Hyein menjelaskan jika ia menjual barang bekasnya. Si pria jadi ikut kesal dan bilang jika ia ingin membelikan pacarnya barang milik Hyein yang belum digunakan. Transaksi pun selesai. Hyein minta maaf. Setelah itu ia pergi. Somang ingin minta maaf tapi Hyein semakin emosi. Somang lalu mengikuti Hyein dan menjelaskan jika pertemuan Hyein dan pria tadi cukup mencurigakan. Hyein lalu mengatakan jika barang yang dijualnya tadi harus didiskon karena Somang merusak hati pembelinya. Hyein tidak marah Somang salah paham. Hyein kesal karena ia harus kehilangan uang 50 dolarnya. Hyein menjelaskan jika ia harus berjalan malam itu padahal rumahnya jauh karena ia tidak punya uang. Hyein pun mengungkit kembali kejadian di tempat pesta. Ia sangat jengkel dipermalukan dan ditertawakan semua orang. Dan lagi, Hyein yakin hidupnya semakin kacau jika tidak mendapat uang untuk gaun tersebut. Hidupnya sekarang tergantung pada 8.000 dolar yang Somang dan anak orang kaya lain anggap receh. Hyein pergi dan Somang semakin merasa bersalah. Somang jadi bertanya berapa yang Hyein butuhkan. Mengira jika Somang akan meminjaminya, Somang lalu mengantarkan Hyein pulang. Somang kasihan karena sebelumnya Hyein mengaku tidak punya